kembali lagi bersama kami di podcast Prasmada. Pramuka punya cerita. Nah, masih bersama Kak Fauzi di sini ya, karena kita masih penasaran ya, masih banyak nih yang belum dikorek-korek. Masih banyak ilmu Kak Fauzi yang belum kita ambil ya. Berbagi Kak ya, nggak apa-apa. Siap. Nah, Kakak tadi kan kita berbicara tentang prestasi mungkin ya di kepramukaan ya Kak ya. Nah, boleh dong sekarang share nih ke teman-teman semuanya untuk prestasi yang pernah Kakak dapatkan mungkin di luar kepramukaan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya yang selalu menggebu-gebu. Ini semangatnya luar biasa nih. Masih ini 17-an nih, semangat 45. Karena ada Kak Fauzi kita semangat. Bukan karena bulan Agustus 45 semangat. Karena Kak Fauzi. Untuk prestasi di luar pramuka, saya pernah mendapatkan ini penghargaan Kepala Sekolah Berprestasi tahun 2012. Kemudian untuk di bidang non akademis, saya pernah juara bidang kaligrafi, MTQ bidang kaligrafi. Tahun 2003 itu sebelum pemekaran, saya juara 3 se-Kabupaten Bangka yang diikuti oleh 21 kecamatan. Kemudian setelah pemekaran, saya juara 1 di kabupaten, masuk ke provinsi, dan di provinsi gagal, tidak mendapatkan. Jadi di bidang non akademis, saya hobi nulis Arab, tapi ya tulisan indah, kaligrafi. Habis ini kita belajar ya. Boleh. Bagus sekali. Anak-anak sekarang kan ini tulisannya jarang yang bagus gitu. Sekarang ini bagus mengaku. Iya benar, memang. Jadi anak-anak sekarang itu kelemahan itu di tulisan, karena memang sekarang tidak ada pelajaran menulis indah. Kalau dulu kan ada itu tulisan menulis indah. Itu bukunya baris 3, ada garis 3, kemudian ada tinggi rendah itu dipelajari di situ. Tebal tipis juga dipelajari, sehingga kita yang lulusan dulu itu pasti tulisannya bagus-bagus. Karena ada pembelajaran penulisan nulis halus ya, menulis halus. Kalau dulu Nuni pernah ketemu buku yang kayak gitu, tapi kita tulis Latin. Oh iya, Latin. Mungkin beda kali ya, nggak tahu. Hampir sama lah. Hampir sama ya. Tulis sambung. Cuman waktu itu bukan Arab. Belajar nulis Arab itu waktu kita di TPA. Dan itu nulisnya nulis Arab biasa. Iya, bukan biasa. Belajar ilmu kaligrafinya. Iya, bukan. Jadi ilmu kaligrafi teknik menulis Arab dengan indah. Itu kaligrafi Arab. Dan alhamdulillah kita pernah ikut MTQ Musabakoh itu dan beberapa kali mendapatkan juara. Tapi belum pernah masuk nasional, baru provinsi gitu ya. Semoga nanti ada yang meneruskan ya. Kemudian prestasi lainnya, oh ya, di pramuka itu sebenarnya juga cukup banyak sih. Dari siaga pernah juara kabupaten ya. Kemudian tingkat penggalang masuk ini di LT 4, lolos ke provinsi walaupun tidak lolos nasional. Di pembina juga pernah bawa kontingen ya, Bangka Selatan di Pertikabumi Nasional di Padang. Waktu itu kita juara umum 1, alhamdulillah, dari Bangka Selatan, luar biasa itu. Di bawah asuhan Kak Enggi, Kak Edi dan kawan-kawan, kita ikut bergabung di tim itu dan alhamdulillah Bubble, kita mewakili Bubble waktu itu mendapatkan juara umum. Luar biasa. Kayaknya kalau diceritakan tentang prestasi Kak Fauzi ini nggak ada habisnya. Terus sampai besok pagi ya. Nah Kak, kalau Kak Fauzi ini pas waktu masih S1 mungkin Kak ya, termasuk mahasiswa yang organisasi terus atau mungkin yang kupu-kupu nih kalau kata anak sekarang, atau dulu mungkin sama Pak, kupu-kupu juga? Ada. Sama ya? Iya, sama. Saya termasuk S3 waktu itu, sangat super sekali sibuk. Iya, S3. Sangat super sibuk. Sangat super sibuk. Jadi tidak tahu masuk kategori mana ya, kategori sendiri. Hampir setiap minggu mengadakan kegiatan-kegiatan gitu. Jadi pernah, untuk yang skala besarnya itu pernah mengadakan seminar lintas tokoh agama untuk Bangka Barat, sehingga terjalin kerukunan antar beragama di situ. Jadi seluruh tokoh-tokoh kita kumpulkan, kita diskusi, kita ada seminar-seminar gitu ya. Sehingga tidak ada bullying, tidak ada sindir-sindir, tidak ada seperti itulah, melukai akidah orang lain.
karena kita satukan gitu. Alhamdulillah itu waktu di STAI. Dulu kita kuliahnya di Mentok ya, bukan di Sungai Liat. Dulu sebelum dinegrikan di Bangka Belitung ada 4 sekolah tinggi itu cabang dari Raden Patah, menginduk dengan Yayasan Raden Patah. Salah satunya ada STAI Muntok, saya kuliah di situ. Kemudian STAI Sungai Liat, STAI Pangkal Pinang, dan STAI Belitung. Itu semuanya. Ya, jadi setelah dinegrikan semuanya merger jadi satu. Iya. Tidak boleh ada cabang-cabang. Berdirilah STAIN di Stein. KC, Di Petaling. di Petaling, di Iya, di Petaling. Petaling. Nah, itu tidak boleh lagi ada cabang-cabang. Nah, ketika saya jadi mahasiswa itu hampir setiap minggu ada kegiatan. Baik itu kajian ringan, kemudian kajian-kajian di lembaga dakwah kampus, gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Hampir setiap minggu kita berusaha untuk itu. Kalaupun tidak ada yang keluar, kita kegiatannya di dalam. Minimal liko gitu ya, kajian. Gitu. Minimal pertemuan untuk pembahasan tentang kitab-kitab fikih gitu, dengan kawan-kawan. Dan karena kita perintis, yang mahasiswa juga rata-rata sudah senior, sudah umur-umur gitu ya, itu rasa keluargaannya tinggi, saling tolong, saling bantu, saling backup gitu. Setiap ada kekurangan-kekurangan apa di backup, termasuk masalah finansial. Misalnya nih ada salah satu mahasiswa yang belum bayar, kita patungan gitu ya, patungan kita bayar. Masih sangat solidaritasnya Ya, masih sangat luar tinggi biasa sekali ya. dan itu sulit kita dapatkan sekarang. Mungkin pengaruh ini ya keadaan dan sebagainya. Kalau dulu itu karena yang kuliah juga para dai-dai gitu ya, termasuk ustadz-ustadz ya, yang untuk yang murninya paling hanya 10% lah gitu. 90% itu sudah senior-senior gitu ya. Dan mereka kuliah itu pertama untuk supaya ada perguruan tinggi, sehingga harus diisi sebagai mahasiswanya yang pertama. Yang kedua memang membutuhkan gelar itu untuk jenjang karir di ada yang sudah bekerja sebagai pegawai negeri gitu ya. Diperlukan sekali itu. Nah, kita kalau ada kegiatan-kegiatan itu biaya sendiri. Sekarang kan apa-apa minta kampus, Iya. Jadi cengeng. proposal ya, Ya, jadi bikin cengeng, proposal. ya. Dulu kita sendiri gitu, Pribadi sendiri berarti. pribadi. Ada yang pribadi, ada yang dapat dana bantuan dari luar gitu. Yang tidak mengganggu ketenangan kampus ini. Kampus sudah bisa berdiri, itu sudah kita bersyukur sekali karena keinginan kita seperti itu. Keinginan kita supaya ada kampus berdiri di Bangka Belitung. Sehingga untuk yang urusan seperti itu jangan sampai diganggu kampus ini gitu ya. Kalau sekarang enggak, sekarang apa-apa harus kampus ini. Kalau tidak ada dana, tidak dilaksanakan. Nah, kalau tidak ada dana tidak ada kegiatan gitu. Iya benar, kebanyakan kayak gitu sekarang Kak. Karena gini, tujuan kuliah yang angkatan kita dulu dengan angkatan sekarang berbeda. Angkatan kita dulu kan memfasilitasi supaya ada perguruan tinggi. Kalau sekarang kan supaya bisa kuliah perguruan tinggi Iya gitu benar. ya. Jadi beda gitu. Seharusnya yang seperti kami-kami dulu itu dipertahankan ininya mindset dan tujuannya sampai sekarang sehingga tidak ada kerusuhan. Ini kan beberapa eh, waktu yang lalu di media sosial saya sempat melihat di mana ya, di Surabaya, di Jambi atau di Riau itu kan mahasiswanya kan ini ya demo protes, dianggap rektornya kurang bisa ini gitu ya. Padahal kalau kita kaji lebih dalam, kalau tujuan seperti kami tidak terjadi seperti itu mungkin. Karena beda tujuan tadi. Iya, tujuannya beda. Kalau anak sekarang kan murni pengen sekolah kuliah supaya pintar. Iya. Kalau kita dulu tidak, murni kita pengen ada perguruan tinggi, kita isi, kita jadi mahasiswanya gitu, seperti itu. Pendidikan ya. Ya, pengen mendirikan. Kalau kita sekarang kayak udahlah gitu, yang penting masuk ya, keluar dapat ijazah udah selesai. Ada lagi yang kita masuk tahu-tahu apa yang anak-anak masuk tahu-tahu mahal, enggak suka mahal gitu. Kemudian protes ini, mahal ini, seperti itu. Sekarang kakak udah di ini ya pendidikan S2 ya kak ya, udah semester berapa kak? Alhamdulillah sekarang sudah masuk semester 4 di bulan ini, semester 4 dan sudah menyusun tesis walaupun belum selesai, masih merangkak-merangkak. Di jurusan apa kak?
Saya jurusan Magister Pendidikan Islam. Jadi PAI ya? PAI, masih di PAI. Masih di PAI. Ya, Berarti S1 juga PAI ya? ya S1 PAI. Jadi di aliyahnya juga di Aliyahnya ilmu-ilmu juga luar agama, biasa, di Masya ilmu Allah. agama. Dari MTS, aliyah, S1, S2 masih linear. Kenapa Kak ini nggak ada niat gitu kan? Mau biasanya kan banyak ya Kak yang dari S1-nya misalnya PAI atau mungkin Hmm. pas S2 nih mau beda gitu. Hmm. Mau nggak sama jurusannya. Sempat kepikiran sih, saya termasuk orang yang suka sejarah. Iya. Sejarah. Dan awal-awal mengajar sebagai guru honor itu saya mengajar sejarah di 4 sekolah. Jadi kalau untuk mengejar sejarah saya sudah bisa lepas buku. Karena sejarah itu kan apatis, tidak berubah. Iya. Asal sudah hafal tahun, nama tempat, nama tokoh dan sebagainya, sudah bebas. Eh, Kemudian kenapa saya memilih PAI? Pertama, karena di sini yang baru ada ini PAI. Yang kedua, sesuai dengan basic saya di MTS aliyahnya saya di keagamaan. Kemudian yang ketiga, saya memang punya minat di situ. Saya punya hobi di bidang keagamaan, saya suka. Kalau di bidang lain, matematik, bahasa Inggris, mungkin karena dari awal tidak pernah ambil jurusan itu sehingga tidak punya modal dasar. Seperti itu. Kurang minat mungkin ya Kak ya. Mungkin kurang minat. Kalau S2-nya nih Kak, ada apa aja di sana Kak? Kalau S1-nya kan ya beda ya Kak ya. Mungkin lebih banyak Kak ya jurusannya ya satu ya. Kalau S2 ini sementara hanya Iya. buka 2 jurusan. Yang pertama Magister Pendidikan Agama Islam, yang kedua Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah. Kak, kalau boleh tahu judul tesisnya? Ya, iya. Judulnya implementasi. Ini lagi viral nih masalah moderasi beragama ini. Implementasi moderasi beragama eh, melalui kepramukaan di SMK Negeri 1 Tukasadan. Kenapa nih Kak harus mengangkat tentang kepramukaan ya? Padahal kan banyak juga nih Kak topik-topik lain. Iya, betul. Yang pertama saya punya sejarah panjang tentang Iya. pramuka dan saya tahu hasilnya sangat bagus sehingga harus saya angkat untuk diterapkan sekarang yang lagi degradasi moral ini, alasannya karena pandemi dan sebagainya. Padahal mungkin tidak hanya itu, mungkin karena pengaruh lingkungan masyarakat dan sebagainya. Tapi yang disalahkan pandemi. Pandemi itu tidak bersalah, selalu disalahkan. Kumannya juga tidak bersalah, disalahkan Iya. juga. Jadi karena punya sejarah panjang tentang pramuka sehingga saya berminat di tesis ini mengambil itu supaya bisa lebih mendalam lagi dan lebih luas lagi dan untuk lebih ini ya ke arah supaya ada kreativitas baru, inovasi baru di bidang kepramukaan. Dan ini karena sudah terlihat hasilnya, output dari pramuka itu ada yang jadi pejabat dan sebagainya, PNS, jadi pengusaha, sehingga perlu dikaji nih kenapa pramuka bisa seperti hebat seperti itu, alumninya tokoh-tokoh pramuka bisa hebat seperti itu. Ini mungkin bisa dikembangkan atau mungkin bisa lebih aktifkan lagi, apalagi yang sekarang lagi trennya ini moderasi beragama, dan kita cari celah-celah moderasi beragama yang di pramuka itu seperti apa implementasinya. Jadi ada perkembangan baru tentang moderasi beragama. Padahal aslinya pramuka itu sudah moderasi sekali dengan ini Trisatya dan Dasar Dharmanya sudah masuk itu, tapi di sini dalam praktek implementasinya yang mungkin lebih ditekankan inovasi-inovasi baru seperti itu. Kak, ini kan tadi Kak bilang kan pramuka itu kayak nggak usah disalahin kayak karena pandeminya gitu kan. Nah terus gimana kami yang kayak generasi Z gitu mengenai pramuka terus pandemi itu gimana Kak? Oh iya, iya betul. Pramuka itu kan fleksibel, tidak harus bertemu. Kemarin sempat ada ini ya, semacam jambore online gitu ya, jambore online. Itu bagus sekali itu, ide-ide bagus seperti itu, waktu yang pandemik dulu itu ya. Nah, lantas kalau yang sudah terjadi sekarang ini bagaimana untuk mengatasinya? Yang generasi Z yang terpotong itu, terpotong masa pendidikan selama 2 tahun lebih itu. Pasti ada kerugian dari para siswa, dia tidak mendapatkan pendidikan moral, kemudian tidak mendapatkan apa ya semacam
bimbingan khusus dari guru. Karena kalau cuma Zoom itu beda, beda. Hanya dapat ilmunya gitu. Untuk attitude-nya, untuk public figure gurunya, untuk contoh-contoh tidak didapatkan. Padahal sebagian besar pendidikan akhlak itu dari eh, nyata real di lapangan, contoh tadi tauladan. Jadi seperti ini moto yang disampaikan di Dewantara ya masalah pendidikan. Engarso Suntulodo di depan memberi contoh, itulah untuk pendidikan attitude akhlak. Itu guru memberi contoh di depan. Kalau di Zoom tidak bisa kita beri contoh di depan karena hanya dapat materi-materi saja, ilmu-ilmu. Kalau di lapangan, kalau di tatap muka langsung itu kan tahu oh gurunya seperti ini. Lihat gurunya sholat berjamaah, muridnya ikut. Lihat gurunya sopan santun, muridnya ikut sopan santun seperti itu. Nah, itu yang tidak didapatkan waktu generasi Z mengalami masa pandemi ketika pembelajaran hanya lewat Zoom meeting ya, lewat apa namanya Google Form gitu ya. Mereka sebetulnya tidak bisa disalahkan kenapa mereka mempunyai akhlak yang mungkin agak kurang dibanding yang generasi sebelumnya karena memang tidak mendapatkan itu. Nah, itu PR kita sebagai guru, sebagai pengawas untuk mengembalikan murid-murid yang kehilangan masa pembelajaran dan tidak mendapatkan haknya untuk pembelajaran tentang attitude, tentang akhlak dan sebagainya. Itu harus dikejar, harus diperkuat, dipertegas lagi sekarang ini seperti itu. Nah, pramuka itu adalah solusi ketika kurikulum tidak mampu membackup, menambahi dan sebagainya dalam hal etika tadi. Di pramuka walaupun kegiatan ekstra, tetapi dia banyak menyinggung masalah attitude, masalah sopan santun, kedisiplinan sebagainya. Itu banyak dia pelajari pramuka. Jadi sekolah-sekolah yang mau mengembalikan siswanya ke attitude yang seperti sebelum-sebelumnya harus mengaktifkan lagi pramukanya. Harus lebih aktif lagi, digalakkan lagi supaya bisa mengejar ketinggalan tadi di bidang attitude terutama akhlak dan life skillnya seperti itu. Tadi di SMK Negeri 1 untuk Asada ya kak ya, Yeah. untuk penelitiannya. Kenapa nih nggak di Semada aja nih, apa gitu yang bikin menarik nih di sana antara moderasi agama dan pramuka? Ya, yang pertama masalah karakter siswa di background siswa di SMK Tuasada itu banyak bermacam-macam suku. Kalau di Semada kan homogen ya. Kalau tidak Jawa paling-paling Melayu Tubali. Banyak Jawanya di sini. Kalau di SMK Tuasada itu banyak dari suku Bugis, Buton, kemudian Melayu, kemudian Jawa, kemudian ada Batak juga. Jadi 50% Melayu, kemudian 30% Bugis, sisanya campur Jawa, Sunda, Batak dan sebagainya. Dan di sana tidak pernah terjadi keributan masalah SARA. Tidak pernah ada bullying, tidak pernah ada yang ekstrim-ekstrim, paham-paham ekstrim dari luar masuk, tidak pernah. Ternyata itu tadi, di samping ada kegiatan ekstrakurikuler yang lain, tapi pramuka dominan di situ. Jadi anak-anak pramuka itu tanpa dididik khusus attitude, dia sudah dapat itu dari Trisatya Dasa Dharma tadi. Jadi anak-anak sudah dilantik Bantara lebih kali, sudah terbentuk jiwa kebangsaannya, toleransi dan sebagainya. Sangat ini sangat luar biasa sekali. Boleh dong kak diceritakan nih mungkin tentang isi dari tesis kakak nih, biar kita semua kan nambah ilmu ya. Ya. Jadi secara global implementasi moderasi beragama di tesis kami itu mengangkat masalah-masalah kreasi baru, kreativitas baru yang berhubungan dengan keagamaan yang dimasukkan ke dalam kegiatan pramukaan. Jadi berbagai macam keagamaan tadi itu ternyata tidak harus dipisah dari semua jenis peribadatan, kegiatan dan sebagainya. Seperti ini, ketika
ada kegiatan perayaan Maulid Nabi di masjid-masjid itu, anak-anak kita eh, yang mau yang Kristen, mau yang Islam, mau yang apa, membantu pengamanan di ini di jalan raya, di parkirnya gitu ya, membantu masalah konsumsi. Mereka bau membau. Walaupun ada yang non muslim, tetap mereka kita libatkan. Eh, Selagi tidak berupa ibadah di dalam tempat ibadah ya, itu kan cuma membantu menyiapkan makanan, mengamankan jalannya tidak apa-apa. Dan itu moderasinya di situ. Ada juga menangani masalah bantuan banjir, ya. Tidak memilih-milih. Oh ini yang Kristen nantilah, Iya, yang orang nanti Batak nanti non Muslim nanti. dibantunya. Nanti dibantunya ini yang minoritas nanti tidak. Tetap sama-sama kita Oh, perlakukan sama. Nah itulah moderasinya di situ. Kemudian ketika kemah itu satu tenda sengaja dikelompokkan bermacam-macam agama. orang yang berkeyakinan beda. Sehingga kalau pas bangun subuh nih misalnya nih, nanti kalau yang muslim itu malas bangun, itu yang non muslim, bangun bangun tuh sudah salat subuh gitu ya. Kalian ini ibadah subuh gitu ya. Itu yang kawan yang Kristen yang bangunkan Biasanya seperti itu. emang gitu, Kak. Ya, seperti itu Justru ya. yang non muslim yang ngingetin kita gitu Mengingatkan kan. ya. Kita molor-molor. Iya, ya. Jadi dari situ kalau sudah terbiasa nanti akan terbentuk hubungan emosional sehingga tidak ada lagi bullying-bullying tadi tentang yang agama lain. Nah, kenapa di Tuasada kami angkat yang sisi positif? Karena di sekolah lain belum ada seperti Belum ada itu, ya. belum ada. Dan di sekolah lain itu mungkin masih ada ketegangan, mungkin masih ada perkelahian antar etnis. Di Tuasada walaupun banyak etnis, belum, setahu saya belum pernah terjadi. Sehingga harus saya angkat nih. Kenapa di Tukasade tidak terjadi itu? Padahal banyak juga Batak, ya, banyak juga Bugis, Melayu, Jawa. Kok tidak terjadi kekerasan-kekerasan seperti itu? Ternyata eh, saya wawancara dengan beberapa guru dan sebagainya. Pramukanya ternyata alhamdulillah bisa memfasilitasi itu sehingga anak-anak punya hubungan emosional satu antara yang lain. Bahkan pernah terjadi pemilihan ketua OSIS yang jadi itu malah yang beragama Kristen. Padahal 95% Islam Muslim ya. Tapi yang jadi malah yang 5% tadi yang Kristen Batak. Itu jadi ketua OSIS. Di sini karena apa? Keberhasilan Pramuka mungkin dibantu dengan yang kegiatan yang lain, terutama Pramuka, menciptakan iklim yang baik, yang sejuk dan pemahaman moderasi yang baik terhadap siswa. Mungkin karena eh, secara tidak langsung paham moderasi itu disampaikan melalui kegiatan yang seperti itu. Secara tidak langsung anak tidak terasa bahwa mereka itu sudah menjadi saudara akur gitu, sudah aku jadi saudara. Oh, ini kawanku, kawan dekat. Aku kemarin pas murid dibantu, dia luar biasa nyuci piring dan sebagainya gitu. Sehingga ada ini rasa saling ini membutuhkan, saling memiliki. Mungkin di situ. Ada nggak aspek lain nih Kak, selain dari kepramukaan nih, yang dapat membentuk kepribadian dari siswa itu sendiri nih di tukar sadar? Oh banyak sekali sih dari paski saya itu kan ada jiwa kepemimpinan ya itu jiwa kebangsaan. Kemudian lewat rohis itu terutama rohis ini sangat penting sangat vital dia ulamanya sekolah situ Iya. rohis itu kan dia yang punya apa ya keilmuan agama lebih lebih dibanding dengan yang kawan yang lain mungkin seperti itu. Nah pendekatan keagamaan itu juga bagus untuk moderasi beragama untuk pendidikan attitude, pendidikan akhlak karena di agama diajarkan pasti dan kalau diaktifkan kegiatan rohis itu mungkin sama dengan pramuka dan bisa digabung di beberapa sekolah kegiatan rohis kegiatan pramuka itu digabung jadi satu dan saya juga pernah eh, ini melaksanakan itu di waktu masih jadi kepala sekolah menjadi guru dan di sini mungkin juga pernah juga di SMA 2 pernah juga diadakan itu mungkin itulah awal dari bersatunya Rohis dengan Pramuka itu angkatan siapa ya angkatan Kak Lukman mungkin ya itu baru terjadi itu terjadi antara Rohis dengan dulu kan pisah-pisah itu Iya. Rohis sendiri Pramuka sendiri jadi, semenjak angkatan itu saya lihat sudah mulai bersatu dan sangat bagus sekali saling mendukung seperti itu
Untuk tingkat kesulitan nih Kak, pasti kita menyusun ya, mungkin antara skripsi dengan tesis mungkin beda-beda Oh, tipis sangat ya. jauh. Jauh ya? Beda jauh ya. Belum pernah soalnya. Jadi itu, kalau kami kan misalnya skripsi itu biasanya dari penelitiannya ya agak susah, mungkin anak-anaknya susah Oh ditemuin iya. atau gimana. Kalau di tesis tuh gimana sih Kak? Boleh dong cerita? Biar nanti kalau saya bikin tesis nggak bingung lagi ya. Kalau susahnya sama, susahnya sama. Iya, Jadi kalau di tesis lebih mendalam, lebih luas cakupan, dan lebih ini ya kontekstual di lapangan seperti apa gitu. Kalau data-data itu karena kita posisinya pernah terjun di pramuka, eh, banyak kemudahan-kemudahan yang kami dapat. Walaupun hasilnya susah, tapi banyak kemudahan-kemudahan yang kami dapatkan. Termasuk data dari sekolah. Karena kita sebagai pengawas punya tugas mengawasi sekolah-sekolah, mendapatkan data itu juga tidak terlalu sulit karena di sekolah binaan kita itu banyak data tersedia yang bisa kita akses. Gitu. Itu kemudahan-kemudahan itu alhamdulillah kita dapatkan. Kalau susahnya sama, susahnya. Tesis skripsi sama. Harus ketemu dengan narasumber, iya. audien yang mereka tidak tahu di mana posisi gitu. Kadang-kadang harus kita tunggu gitu ya, harus kita cari. Seperti itulah susahnya. Kadang-kadang udah janjian nggak ketemu Nggak juga ya ketemu, Kak. waktunya ada tepat, ada alangan ilik itu. Seperti saya tadi hampir nggak ketemu juga karena ada kegiatan di rumah, ada urusan dengan ini ya keluarga. Seperti itulah paling ya. Nah Kak, kalau pandangan Kakak nih tentang SMA Negeri 2 Tomohon ini gimana Kak? Terutama tentang kayak pramukanya ya. Pramukanya ya, Iya. tentang khusus pramukanya ya. Kalau keseluruhan saya tidak tahu. Iya. Kalau pramukanya anak-anaknya itu luar biasa sekali semangat. Semangatnya luar biasa. Khusus pramuka ya, bukan yang lain. Karena saya pernah tugas di sini beberapa waktu yang lalu, beberapa saat gitu ya. Dan sekarang juga masih saya pantau, saya masih eh, berteman dekat dengan pembina-pembina di sini, dengan kadepnya, dengan kepala sekolahnya, sehingga masih bisa memantau, melihat sedikit melirik-melirik nih, seperti apa sih. Kalau yang saya lihat, yang saya pantau, yang saya rasakan di SMA 2 itu, pertama untuk regenerasi sangat luar biasa sekali. Selalu ada generasi-generasi. Di tempat lain itu kadang-kadang ada generasi emas atau putus, tidak ada. Kalau di sini jenjangnya berkelanjutan dan sangat ini ya mempunyai karakter yang kuat, gitu, karakter yang kuat, tidak terpengaruh dengan yang keadaan di luar seperti itu. Dan sangat fundamentalis gitu, sangat kokoh gitu. Dari generasi ke generasi pun punya ini apa ya semacam tali asih gitu, ya. Punya eh, rasa persatuan walaupun jauh generasinya tapi tetap kenal akrab gitu. Itu tempat lain belum tentu seperti itu, termasuk itu Aksada. Aksada mungkin baru empat lima generasi, yang kalau dulu tidak ada, yang empat generasi ke sini sudah ada itu, sudah sering dilibatkan, sudah sering dipanggil, termasuk dengan pembina-pembina di sini kita yang di Aksada sama. Jadi kadang-kadang latihan bersama, kadang-kadang kegiatan-kegiatan dibantu seperti itu. Dan pramuka di SMA 2 Tobuali ini sudah sangat termasuk untuk Bangka Selatan. Sudah sangat terkenal. Baik ini kegiatannya, baik nama besar pelatih-pelatihnya gitu ya. Itu orang-orang yang sangat eh, luar biasa, baik prestasi, baik pengorbanan sumbangsihnya terhadap di Bangka Selatan ini. Karena dari itu mereka tersebar juga itu. Termasuk di Tukasari itu ada beberapa pembina dari SMA 2 yang membantu di sana. Ada yang di kecamatan lain di Simpang Rimba, di Pulau Besar. Itu luar biasa itu. Dan itu harus dipertahankan, harus dilestarikan sistem regenerasinya, kemudian kedisiplinannya, kemudian kekompakannya harus dipertahankan. Ini tugas kalian adik-adik yang muda-muda ini, harus bisa melestarikan itu, harus bisa melanjutkan itu. Itu pandangan kita. Dan juga biasanya kalau misalkan kegiatan nih Kak kan harus diundang gitu kan. Ya, Nah, kalau kami enggak nih Kak. Walaupun tidak diundang, datang gitu. yang namanya alumni Pramuka Semada pasti datang tanpa rasa malu. Betul. Itulah yang bikin kami itu ya Masya Allah banget lah gitu Itu ya. kan tempat lain kalau tidak diundang tidak datang Iya, gitu kalau ya. kami
tanpa diundang itu ya datang aja karena kami rasa itu rumah kami gitu Nah, kan. itu kelebihan di sini. Ini Iya. pramukanya dablek-dablek. Boleh dong Kak nih berikan saran ya untuk kita semua di sini, terutama untuk kakak-kakak di Pramuka Swadaya supaya kita bisa lebih baik lagi nih ke depannya. Oke, untuk kakak-kakak dan adik-adik yang anggota pramuka di SMA 2, tetap jaga semangat, jaga kekompakan. Contoh kakak-kakak yang terdahulu, senior-senior kita, mereka orang-orang yang hebat, mereka orang-orang yang mempunyai skill luar biasa, selalu tetap berkolaborasi, berkoordinasi, dan ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari mereka. Mungkin itulah. Baik Kak, untuk PBS nih, Kakak Iya. pasti tahu dong ya, atau jangan-jangan belum tahu nih untuk kegiatan PBS 5? Pertama kali PPS dilaksanakan itu anak binaan saya juara umum. Ini yang keberapa ini? Yang kelima. Yang kelima. Bulan 12. Untuk PBBS Harapannya Kak. harapan kita bisa terlaksana dengan lancar, bisa dilaksanakan tepat waktu, tidak bertabrakan dengan yang lain-lain seperti yang sudah-sudah. Mudah-mudahan tidak ada kegiatan-kegiatan lain selain PBBS sehingga kegiatan itu berjalan full, meriah dan lancar itu. Baiklah nih. Demikian untuk bincang-bincang menginspirasi kita pada malam hari ini ya bersama Kak Fauzi yang tentunya sangat luar biasa ya. Banyak banget ilmu yang bisa kita ambil dari Kak Fauzi. Nah, terima kasih nih untuk kakak-kakak yang udah nonton Prasmada Podcast. Saya Nuni Dan saya Fatimah. Kami selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.